Perkenalkan, nama saya Yosua Abuno dengan NIM 2314201141. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Enci Jumliati Lambayang SPD MPD. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit gastritis. Gastritis atau lebih dikenal sebagai MA berasal dari bahasa Yunani yaitu gastro yang berarti perut lambung dan itis yang berarti inflamasi peradangan. Gastritis bukan merupakan penyakit tunggal tetapi terbentuk dari beberapa kondisi yang kesemuanya itu mengakibatkan peradangan pada lambung. Biasanya peradangan tersebut merupakan akibat dari infeksi oleh bakteri yang sama dengan bakteri yang dapat mengakibatkan borok di lambung, yaitu Helicobacter pylori. Tetapi faktor-faktor lain seperti trauma fisik dan pemakaian secara terus-menerus beberapa obat penghilang sakit dapat juga menyebabkan gastritis. Gastritis merupakan gangguan yang sering terjadi dengan karakteristik adanya anoreksia, rasa penuh dan tidak enak pada epigastrium, nausea, muntah. Secara umum, definisi gastritis ialah inflamasi pada dinding lambung, terutama pada mukosa dan subkosa lambung. Gastritis merupakan gangguan yang paling sering ditemu di klinik karena diagnosisnya hanya berdasarkan gejala klinis. Bila mukosa lambung sering kali atau dalam waktu cukup lama bersentuhan dengan aliran balik getah duodenum yang bersifat alkalis, peradangan sangat mungkin terjadi dan akhirnya malah merubah menjadi tukak lambung. Gastritis menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu gastritis akut disebabkan oleh mencerna asam atau alkali kuat yang dapat menyebabkan mukosa menjadi gangren atau perforasi. Gastritis akut dibagi menjadi dua garis besar, yaitu pertama, gastritis eksogen akut biasanya disebabkan oleh faktor-faktor dari luar seperti bahan kimia, misal lisol, alkohol, merokok, kafein, lada, steroid, mekanis iritasi bakterial, obat analgetik, antiinflamasi terutama aspirin. Aspirin dosis rendah sudah dapat menyebabkan erosi mukosa lambung. Kedua, gastritis endogen akut adalah gastritis yang disebabkan oleh kelainan badan. Gastritis kronik, inflamasi lambung yang lama dapat disebabkan oleh ulkus benigna atau maligna dari lambung atau oleh bakteri Helicobacter pylori. Gastritis kronik dikelompokkan lagi dalam dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Dikatakan gastritis kronik tipe A jika mampu menghasilkan imun sendiri. Tipe ini dikaitkan dengan atrofi dari kelenjar lambung dan penurunan mukosa. Penurunan pada sekresi gastrik mempengaruhi produksi antibodi. Anemia pernisiosa berkembang pada proses ini. Gastritis kronik tipe B lebih lazim. Tipe ini dikaitkan dengan infeksi Helicobacter pylori yang menimbulkan ulkus pada dinding lambung. Gejala gastritis. Gejala gastritis atau MA diantaranya yaitu tidak nyaman sampai nyeri pada saluran pencernaan, terutama bagian atas, mual, muntah, lambung terasa penuh, kembung, bersendawa, merasa cepat kenyang, perut keroncongan dan sering kentut, serta timbulnya luka pada dinding lambung. Gejala ini bisa menjadi akut, berulang, dan kronis. Disebut kronis bila gejala itu berlangsung lebih dari 1 bulan terus-menerus, dan gastritis ini dapat ditangani secara awal, yaitu mengonsumsi makanan lunak dalam porsi kecil,
berhenti mengonsumsi makanan pedas dan asam, berhenti merokok, serta minum beralkohol, dan jika memang diperlukan dapat minum antisida sekitar setengah jam sebelum makan atau sewaktu makan. Komplikasi. Komplikasi gastritis dibagi menjadi dua, yaitu gastritis akut dan gastritis kronik. Gastritis akut komplikasinya adalah perdarahan saluran cerna bagian atas berupa hematemesis dan melena. Komplikasi ini dapat berakhir syok hemoragik. Gastritis kronik komplikasinya adalah perdarahan saluran cerna bagian atas, ulkus, perforasi, dan anemia. Cara mengurangi penyakit gastritis adalah dengan terapi farmakologi. Obat golongan ini akan cepat diabsorpsi secara oral dan akan memblok kerja dari histamin pada sel parietal dan mengurangi sekresi asam. Obat ini akan mengurangi nyeri akibat gastritis dan meningkatkan kecepatan penyembuhan gastritis. Penjelasan saya mengenai penyakit gastritis. Terima kasih. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang biasa disebut UNPI, di mana di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah ada 6 fakultas, di antaranya teknik, hukum, sastra, pertanian, ilmu sosial dan ilmu politik, dan keperawatan. Sekian dan terima kasih.